Kalau motor bel DC itu ya, kalau kita putar itu deg-deg gini ya, deg-deg gini ya, satu-satu ya, deg-deg gini ya, ada ganjelnya ya. Gitu. Karena ada magnet itu, posisi magnetnya kalau dia stabil di tengah, di magnet tengah-tengah ini, dia stabilnya. Jadi dia nggak mau lebih, nggak mau kurang. Kalau nggak ada magnetnya kan bisa berputar terus ya, gini ya, sampai berhenti ya, pada akhirnya berhenti. Tapi kalau ada magnetnya di sini, dia ngunci. Nah, ini namanya fluke weakening, itu melemahkan magnetnya. Boleh dibilang magnetnya kasarannya dijauhkan gini. Itu kalau fotol untuk fluke weakening dengan merubah fasenya. Nah, kalau saya mau supaya ininya bisa dibesar kecilkan secara otomatis ya, lebar pulsanya ya, terutama dikecilkan karena dia posisi kecepatan tinggi ya, dia kan nggak perlu torsi yang terlalu tinggi, tapi dia butuh speed yang tinggi kan ya untuk nambah, untuk perubahan ini. Jadi seperti orang bermain yang di taman itu kadang-kadang ada orang putaran ya, lingkaran, 1-2 lingkaran gitu yang orang duduk di atasnya itu ya, terus ada orang yang di pinggir yang berdiri untuk muter ya, untuk muter satu lingkaran mainan itu kita kan putar gini. Lah, kalau yang sekarang yang bel DC seperti ini, nah, saya gambarkan aja ya. Jadi ada lingkaran begini ya toh. Ada 3 orang berdiri di sini, ada orang duduk di sinilah ya. Kita ngomong ada beban di sini ya. Kita akan putar di sini. Orang yang A ini mutar akan harus sampai ke B, baru serah terima ya, estafet ya. Dari B, orang yang B juga harus serah terima ke C, dan C harus serah terima ke A. Demikian terus begitu. Memang untuk dari benda diam, untuk waktu gerak itu butuh torsi yang besar. Ya, dia harus sampai di sini ya. Nah, ini saya setuju, ini full, ininya full. Untuk menghidupkan ini full saya setuju ya. Nah, tapi kalau dia sudah berputar kan ringan itu, ringan. Nah, mungkin orangnya yang si A ini tidak perlu dorong sampai ke posisi si B. Mungkin cukup yang di posisi di sini, misalkan alfa di sini, alfa ya, posisi alfa di sini. Nah, mungkin sampai di sini aja, dia sudah kembali. Nah, kemudian B juga di beta sini. Yang C ini misalkan sampai di sini, sampai di jama misalkan gitu. Misalkan itu seperti itu. Nah, semakin tinggi kecepatannya, mungkin berputarnya dia dorong segini aja sampai di sini. Yang B misalkan W, misalkan titik W misalkan gitu. Nah, yang di sini misalkan sampai Z gini aja, cukup. Jadi dikit. Nah, jadi pulsanya ini semakin sempit, gitu ya. Mungkin seperti itu ya, ini ide saya. Bisa direalisasikan, mestinya bisa. Cuma memang agak susah. Tapi kan paling tidak kan kita punya gambaran. Teman-teman tadi saya sudah jelaskan bahwa ini di drive dengan PWM yang frekuensinya kurang lebih 16,7 kilo ya. Apakah ini kok bisa gandeng ya? Nah, seperti ini ya. Teman-teman gini. Ini kalau waktu on, ini kan dia kan jalan. Misalkan kita ngomong aja yang satu yang ini ya, rangkaian yang ini ya, rangkaian ini ya. Yang ini ya, yang di depan U ini. Ini dia on, masuk pulsa PWM-nya masuk di sini. Ya, ini karena positif, ya, ini positif masuk positif ya. Ini kan negatif ya, ground. Ini NPN negatif, positif, berarti ini on, dia nyambung ke sini. Berarti groundnya ini nyambung ke sini, negatif, ini jadi negatif. Nah, kalau ini jadi negatif, ini transistor PNP. PN. Nah, berarti ini on juga. Kalau ini on, otomatis positif yang 14 volt atau 15 volt ini dia masuk ke sini melalui diode, karena ini anoda ini katoda, ini jalan. Jadi kan ini kan ada tegangan positif di sini. Nah, MOSFET-nya itu tipe N channel. Kalau di sini ada positif, di sini lebih negatif dari yang sini. Ini MOSFET-nya on. Lah, makanya dia nyambung. Nyambung ini berarti pulsanya ini yang nyambung ini sesuai dengan ini, putus nyambungnya sesuai dengan ini, putus nyambungnya. Ya, jadi ini switch-nya di sini bisa sesuai dengan ini, ya. Sesuai dengan nyambungnya sesuai dengan pulsa yang di atas ini ya, yang positif ini ya. Ini matinya off.
off, buka ya. Buka itu yang posisi pulsa yang bawah. Nah, seperti itu ya. Jadi teman-teman bisa bayangin, jadi ini bukan cuma nyambung gini aja, tapi dia nge-pulse gitu ya. Seperti itu ya, nge-pulse gini. Nah, kemudian dia kan lewat ini tadi, ini berupa pulse juga ya. Saya gambarkan gini ya, berupa pulse ya. Nah, ya masuk ke sini, keluarnya juga nanti akan pulse dia. Ya, keluarnya di sini. Nah, kemudian ini sekarang kita lihat ya. Karena dia masuknya negatif ya, dia aktifnya negatif. Otomatis kalau ini negatif, nah ini masuknya dari emitor ya. Basisnya kita kasih tegangan. Kalau negatif, berarti negatifnya ini nanti akan tembus ke sini. Jadi ini keluarnya negatif, nyambung sama ground lah kasarannya ya. Kemudian di sini kan berarti ada tegangan negatif daripada yang 14 volt ini. Nah, otomatis transistor PNP ini nyala seperti yang di atas ini. Dia nyala. Dia nyala trigger ini. Trigger masuk ke MOSFET ini. Dia nyala. Selama periode yang negatif ini, dia on, nyambung. Otomatis kan ini kan masuk sini ya. Tadi masuk sini, keluar sini. Jadi yang di sini nanti dia on-nya sepanjang begini. Sepanjang ini on-nya. Ini nyambungnya sepanjang ini. Nah, karena sepanjang yang turun ini, karena pulsa yang masuk dari sini ini, keluarnya yang di sini, yang keluar masuk yang di sini, ini bentuknya gini, jadi ini terisi. Nah, seperti itu, terisi ini. Ya, jadi ini tetap dia nyala dalam durasi yang lebih panjang daripada yang atas. Otomatis mengalir ke sini dalam bentuk pulsa dia. Pulsa juga nanti keluarnya di sini juga pulsa. Meskipun ini lebih, misalkan di drive lebih, ini nggak pengaruh karena yang tertransfer ke ground ke negatif itu cuman yang selebar ini aja. Jadi makanya kalau nanti besok-besok kita modifikasi yang seperti yang saya inginkan itu tadi, kita nggak usah ngerubah yang ini, yang atas ini kita nggak usah ngerubah. Ya, ini sudah timingnya sudah bagus, kita cuma ngerubah ini aja. Nah, kalau kita mau naikkan daya, efisiensi apa segala macam ya, yang menyangkut daya, baru kita rubah yang ini. Mungkin frekuensinya dinaikkan. Terus kemudian ada yang beberapa waktu yang lalu ada yang tanya, regenerating brake, apakah perlu sesuatu yang khusus? Di sini ada tambahan-tambahan alat-alat khusus untuk regenerating brake dan cara kerjanya gimana? Nah, saya jelaskan di sini. Ini menyangkut dengan ini bagian power state ini, ya. Nah, saya gambarkan begini. Kelistrikan ini sama dengan air ya. Air mengalir dari tempat yang tinggi menuju ke tempat yang rendah. Ya, selalu begitu ya. Tapi kalau levelnya sama, misalkan kita punya dua bejana yang sama, misalkan levelnya airnya sama seperti ini. Ya, kita sambungin pipa di sini, sambungin pipa di sini. Kira-kira ada air yang mengalir nggak ya? Nggak ada. Tapi kalau airnya yang satunya lebih pendek di sini, kira-kira mengalir nggak di sini? Mengalir kan? Karena kenapa? Tegangannya di sini lebih tinggi. Kasarannya level air ini sama dengan tegangan. Jadi dia bisa ngisi dari tegangan yang tinggi ke rendah. Nggak bisa sebaliknya dari tegangan rendah ke tinggi. Bisa kalau dikasih namanya step up. Jadi kalau mau ngisi dari tandon yang rendah ini ke tandon yang lebih tinggi, bisa pakai pompa. Nah, pompa ini namanya step up. Nah, misalkan kita pakai motor listrik ini 48 volt ya, plus 48, ini min ya. Nah, dia akan muter. Ada satu spool yang nganggur. Kalau ada spool, terus kemudian di sini ada magnet yang mempengaruhi dia. Di sini nanti keluar tegangan, GGL namanya. Hukum energi itu gini. Kalau kita masukkan 48 volt, nanti keluarnya di sini apakah 48 volt? Pasti tidak bisa. Karena kenapa? Energi yang masuk di sini 48, hasilnya di sini tidak bisa lebih tinggi. Karena kenapa? Ini spoolnya sama, gulungannya sama, jumlahnya sama. Kecuali kalau gulungannya ini itu lebih banyak. Tapi kalau lebih banyak kan tidak bisa di drive dengan 48 karena ini kan berpindah-pindah. Ya, jumlahnya gulungannya kan harus sama.
Berarti kalau dia sama di sini, berarti tegangan yang keluar di sini itu tidak sama. Nah, gimana caranya supaya dia bisa ngisi yang besar? Sekali lagi, saya ngomong harus pakai step up. Ya, rangkaian step up itu gimana? Itu gini. Ini rangkaian dasarnya adalah seperti ini. Ya, ada sumber tegangan, kemudian ada L, ya, ada L, kemudian ada switch di sini, switch ini MOSFET ya. Terus kemudian ada diode, kemudian dia keluar tegangan di sini. Ini saya kasih kapasitor supaya bisa nangkep ya, bisa energinya bisa tersimpan di sini ya. Nah, cara kerjanya kan begini. Kalau untuk boost converter, waktu ini tertutup, waktu posisi ini tertutup, ya, arus mengalir ini positif, ini negatif karena ini nyambung dengan negatif. Ini jadi negatif begini. Nah, tapi waktu terbuka dia akan berubah polaritinya. Jadi negatif ini jadi positif. Jadi ini negatif, ini positif. Nah, kita namakan ini VL gitu ya. Otomatis kalau ini ada VL di sini, tegangan di sini, tegangan di titik ini jadi berapa? Menjadi ini VS ya, ini VS. Menjadi tegangan di sini VS plus VL. Karena ini positif nyambung dengan negatif sama positif. Positifnya di sini. Jadi ini dijumlahkan. Tegangan di sini berapa? VS plus VL dikurangi V diode ini. V diode di sini. Misalkan 0,2, 0,6. Nah, gitu, dikurangi ini. Nah, output di sini otomatis lebih besar daripada yang ini, VS ini. Karena dia ada tambahan VL ini. Kita balik ya, motor BLDC kita ya. Kita tahu ya MOSFET, misalkan N channel ya. Ini ada gambar di dalamnya ini. Kalau dilihat di datasheet, ini ada diode seperti ini. Ada diode seperti ini ya. Ya. Jadi di dalam tiap MOSFET yang ini, MOSFET yang ini ada diode ini. Nah, kita gambarkan ya. Ini saya gambarkan separuh ya, separuh-separuh ya, supaya jelas ya. Maksud saya gini, ini saya gambarkan transistor atas ya, untuk fase U yang ini ya, yang atas ini ya. Ini saya gambarkan untuk yang bawah, MOSFET yang bawah, yang fase V ya. Nah, kemudian motor BLDC saya kasih di sini. Saya kasih di sini. Waktu regenerating brake, ya, ngerem itu ya. Apa yang terjadi? Ini MOSFET yang bawah. Ini dia dimainkan di sini. Jadi ini berupa kayak switch gini, ya. Memang berupa switch ini fungsinya switch. Sama seperti prinsip kerjanya ini. Jadi ini saya gantikan dengan yang ini. Jadi ini saya mainkan, ya. Tutup nyambung. Ini kan berputar dia, berputar oleh magnet. Otomatis di sini keluar tegangan. Karena ini kan terhadap negatif ini, otomatis kan ini kan seperti tegangan ini, sumber ini. Ini kan menghasilkan tegangan ini. Ada GGL di sini, ada tegangan di sini. Seolah-olah ada tegangan di sini VS. Ini masuk ke spool. Masuk ke spool yang ini. Ya, masuk yang spool ini ke sana. Kemudian masuk ke spool ini ada diode. Ini diodenya. Jadi ini ada tegangan di sini. Karena dia kan ada tegangan ini, nih. Ya, ini kan ada spool dua spool yang bekerja, ya, dua spool yang bekerja. Dia nanti di tengah-tengah sini nanti menghasilkan tegangan, ya, seperti VS ini. Nah, nanti kalau menghasilkan tegangan di sini, ini ada spool di sini, ngisi di sini, ya. Nanti ini juga nanti kan akan berubah dan posisi ininya kan nanti berubah. Nah, ini kan ada diode seperti ini, ya, ada diode seperti ini. Sama, persis sama dengan boost converter. Jadi rangkaian dasar ini sama dengan boost converter ya. Jadi otomatis tegangan yang keluar di sini nanti akan lebih besar daripada yang di sini. Nah, kita tinggal mainkan frekuensinya ini aja. Makanya kalau waktu regenerating braking itu tuh yang dimainkan cuman sisi yang ini negatif. Yang di atas ini dibiarkan on. Karena dipakai, kenapa? Dipakai ininya. Dipakai untuk diodenya yang dipakai. Nah, seperti ini, rangkaian ini tadi. Rangkaian ini. Dia main ya, boost converter. Main ini, supaya ini punya induksi. Semakin tinggi frekuensinya di sini, dia semakin besar tegangannya di sini. Nah, sehingga kalau dia kecepatan misalkan downhill, namanya turun dari pegunungan, kita mau manfaatin regenerating, nah, kita jalankan ini. Nah, ini kita on-kan, yang ini kita pulse. Yang sisi negatifnya kita pulse. Gitu ya.
Kalau dia kecepatannya rendah, dia harus meningkatkan berkali-kali lipat kan. Maksudnya frekuensinya harus naik supaya tegangan yang di sini yang VL-nya itu lebih besar. Kalau tegangan lebih besar, dia bisa ngisi sumber tegangan yang ini, yang di atas ini. Resmin ini. Itu seperti itu. Nah, semakin dia cepat, semakin cepat dia menghasilkan tegangan kan semakin tinggi di sini. Nah, makanya kalau dia ada sensor tegangan di sini, kalau dia disetting tegangannya berapa yang maksimal di sini, kalau nggak gitu nanti baterainya di sini bisa jebol. Ya, makanya harus ada sensor, ada feedback ya, ada feedback. Nah, misalkan gini, nah ini ada masuk ke satu alat itu sensor tegangan di sini ya, untuk membatasi mengontrol kerjanya digitnya MOSFET yang bawah ini. Semakin dia kalau misalkan tegangannya kalau dia pelan, blendingnya pelan, frekuensinya semakin tinggi. Kalau kalau blendingnya cepat, banter ya, turunnya kenceng, otomatis frekuensinya lebih direndahkan supaya tegangan VL-nya itu nggak seberapa tinggi. Jadi tetap di sini stabil tegangannya, keluarnya tetap stabil. Itu seperti itu ya. Itu cara kerjanya untuk regenerating brake ya. Nah, ini berhubungan dengan yang kontrol yang ini. Nah, ini yang saya tadi, kenapa ini di sini ada 2 dan di sini ada 3. Mestinya kan sepasang begini. Kalau ada 3 ya berarti 3 pasang gini paralel ya. Di paralel 3. Ini enggak, satunya 2, satunya 3. Yang 3 ini jelas yang sisi negatif, sisi yang low, sisi yang bawah. Itu pasti. Karena ini fungsinya dia lebih berat karena ada regenerating brake-nya itu tadi. Jadi teman-teman mungkin sekian dulu dari saya, tunggu video saya selanjutnya. Terima kasih.